Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Ramadhani Novitasari dengan NIM 2386202197 dari kelas 6E PGSD. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar bersama-sama mengenai strategi pembelajaran pemecahan masalah matematika di sekolah dasar. Di sini kita akan belajar mengenai 4 strategi. Yang pertama strategi heuristik, yang kedua strategi representasi, yang ketiga strategi konseptual, dan yang keempat strategi kolaboratif. Pertama, strategi heuristik. Strategi heuristik dalam pemecahan masalah matematika adalah pendekatan yang digunakan untuk menemukan solusi melalui percobaan, eksplorasi, dan pengalaman tanpa mengikuti prosedur algoritma yang baku. Menurut Scovel tahun 1985. Istilah heuristik berasal dari kata Yunani yaitu heuriskein yang berarti menemukan atau menemukan jalan. Menurut Polya tahun 1973. Menurut Lester tahun 1983, strategi heuristik membantu siswa menghadapi masalah yang tidak memiliki penyelesaian secara langsung dengan memberikan cara berpikir yang lebih fleksibel. Nah, strategi heuristik memiliki jenis-jenis. Yang pertama, mencoba-coba dan memeriksa atau guess and check atau trial and error, yaitu siswa mencoba beberapa kemungkinan jawaban, kemudian memeriksa apakah jawaban tersebut sudah sesuai dengan informasi pada soal. Yang kedua, bekerja mundur, yaitu penyelesaian dilakukan dengan memulai dari hasil akhir yang diinginkan, kemudian menelusuri langkah-langkah sebelumnya hingga diperoleh jawaban. Yang ketiga, menggunakan analog atau masalah serupa atau use an analogy, yaitu siswa menyelesaikan suatu masalah dengan membandingkannya dengan masalah lain yang memiliki bentuk atau konsep yang hampir sama. Penerapan strategi heuristik. Pertama, pembelajaran berbasis masalah atau problem based learning, yaitu guru memberikan suatu permasalahan nyata kepada siswa. Melalui masalah tersebut, siswa dibimbing untuk memahami masalah, menentukan strategi penyelesaian, kemudian menemukan solusi secara mandiri. Yang kedua, diskusi kelompok, yaitu siswa berdiskusi dalam kelompok kecil untuk mencari berbagai alternatif penyelesaian. Melalui kegiatan ini, siswa belajar bertukar pendapat dan memilih solusi yang paling tepat. Yang ketiga, eksperimen dan eksplorasi, yaitu guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk mencoba berbagai cara penyelesaian menggunakan alat peraga, gambar, atau benda konkret, sehingga siswa dapat menemukan konsep belajar secara mandiri. Nah, di sini ada contoh soalnya. Seorang petani memiliki 120 ekor ayam dan bebek. Jumlah ayam 2 kali lebih banyak daripada jumlah bebek. Berapa jumlah ayam dan bebek yang dimiliki petani? Nah, di sini kita ketahui bahwa jumlah ayam dan bebek 120 ekor dan jumlah ayam 2 kali jumlah bebek. Yang ditanya berapa jumlah ayam dan bebek, maka jawabannya seperti ini. Misalkan jumlah bebek kita beri X, maka jumlah ayam 2X. X ditambah 2X sama dengan 120. 3X sama dengan 120. Jadi 120 dibagi 3 sama dengan 40. Jadi jumlah ayam 80 ekor. Kesimpulannya, petani memiliki 80 ekor ayam dan 40 ekor bebek. Yang kedua, strategi representasi visual. Strategi representasi visual dalam pemecahan masalah matematika adalah pendekatan yang menggunakan gambar, diagram, tabel, grafik, atau simbol visual lainnya untuk memahami dan menyelesaikan suatu masalah. Menurut Sowell tahun 1989 dan Duval
tahun 2006. Menurut Stylianou tahun 2010, strategi representasi visual berperan penting dalam meningkatkan pemahaman konsep serta memperjelas hubungan antar informasi dalam suatu masalah matematika. Jenis-jenis representasi visual. Yang pertama, diagram atau sketsa. Representasi ini digunakan untuk menggambarkan hubungan antar unsur dalam suatu masalah, misalnya diagram Venn, gambar bangun datar, atau sketsa geometrik. Yang kedua, tabel dan grafik. Informasi pada soal disusun dalam bentuk tabel atau grafik sehingga pola dan hubungan data menjadi lebih mudah dipahami. Penerapan strategi representasi visual. Yang pertama, pembelajaran berbasis masalah atau problem based learning (PBL). Siswa diminta menyajikan informasi dalam bentuk gambar, diagram, atau tabel sebelum menyelesaikan masalah. Yang kedua, pendekatan kontekstual. Guru mengaitkan konsep matematika dengan situasi nyata sehingga siswa dapat mempresentasikan masalah ke dalam bentuk visual. Yang ketiga, penggunaan teknologi dan perangkat lunak matematis. Guru memanfaatkan teknologi seperti GeoGebra, Microsoft Excel, atau aplikasi pembelajaran matematika untuk membantu siswa memvisualisasikan konsep-konsep matematika. Contoh soalnya, sebuah taman berbentuk persegi panjang memiliki panjang 12 meter dan lebar 8 meter. Di dalam taman tersebut terdapat jalan setapak berbentuk persegi panjang dengan panjang 10 meter dan lebar 2 meter. Hitunglah luas taman yang tersisa. Kita ketahui bahwa panjang taman 12 meter, lebar taman 8 meter, panjang jalan 10 meter, dan lebar jalan 2 meter. Ditanya luas taman yang tersisa. Maka jawaban kita, luas taman sama dengan 12 dikali 8 sama dengan 96 meter per kubik. Luas jalan 10 kali 2 sama dengan 20 meter per kubik. Luas taman tersisa 96 dikurang 20 sama dengan 76 meter per kubik. Kesimpulannya, luas taman yang tersisa adalah 76 meter per kubik. Yang ketiga, strategi konseptual. Strategi konseptual dalam pemecahan masalah merupakan pendekatan yang menekankan pada pemahaman terhadap konsep matematika dengan mengaitkannya pada pengalaman nyata. Strategi ini menggunakan situasi kehidupan sehari-hari agar siswa lebih mudah memahami konsep sehingga mampu melihat hubungan antara matematika dengan kehidupan nyata. Langkah penyelesaiannya, yang pertama memahami masalah, yang kedua merencanakan solusi, yang ketiga melaksanakan rencana, yang keempat mengevaluasi hasil. Penerapan strategi konseptual. Pertama, menggunakan situasi sehari-hari, yaitu guru menghadirkan permasalahan dekat dengan kehidupan siswa, misalnya menghitung uang saku, membagi makanan, atau memperkirakan kebutuhan belajar agar konsep matematika lebih mudah dipahami. Yang kedua, problem based learning, yaitu guru memberikan masalah yang menantang, kemudian membimbing siswa menemukan konsep matematika yang digunakan tanpa langsung memberikan jawaban. Yang ketiga, pembelajaran berbasis proyek atau project based learning. Siswa mengerjakan proyek yang membutuhkan penerapan konsep matematika secara langsung, misalnya mengukur luas halaman sekolah atau menghitung jumlah kubin yang dibutuhkan. Contoh soalnya, ibu memiliki 40 buah jeruk. Jeruk tersebut akan dibagi kepada 5 tetangga secara sama rata. Selain itu, setiap tetangga memperoleh tambahan 3 buah jeruk sebagai hadiah. Berapa buah jeruk yang diterima setiap anggota? Yang diketahui jumlah jeruk yaitu 40 buah. Jumlah tetangga 5 orang dan tambahan jeruk 3 buah. Yang ditanya, banyak jeruk yang diterima setiap tetangga. Maka jawaban kita 40 dibagi 5 sama dengan 8. Setiap tetangga memperoleh tambahan 3 jeruk.
Jadi 8 ditambah 3 sama dengan 11. Kesimpulannya, setiap tetangga menerima 11 buah jeruk. Keempat, strategi kolaboratif. Strategi pembelajaran kolaboratif merupakan pendekatan pembelajaran yang menekankan diskusi kelompok kecil, tanggung jawab bersama, dan interaksi sosial untuk membangun pemahaman konsep matematika. Strategi ini efektif meningkatkan kemampuan berpikir kritis, komunikasi matematis, serta kemampuan pemecahan masalah melalui kerjasama antar siswa. Penerapan strategi kolaboratif. Pertama, diskusi kelompok. Siswa bekerja dalam kelompok kecil untuk mendiskusikan penyelesaian suatu masalah matematika, kemudian mempresentasikan hasil diskusi kepada kelas. Yang kedua, peer teaching, yaitu pembelajaran sebaya. Siswa yang telah memahami materi membantu teman yang masih mengalami kesulitan sehingga proses belajar berlangsung secara kolaboratif. Yang ketiga, think pair share. Siswa berpikir secara mandiri, yaitu berpikir, kemudian berdiskusi dengan pasangan, pair, dan akhirnya menyampaikan hasil diskusi kepada seluruh kelas atau share. Contoh soalnya, sebuah kelas memiliki 240 lembar kertas warna-warni. Kertas tersebut digunakan untuk membuat 8 jenis kerajinan dan setiap jenis kerajinan membutuhkan 30 lembar kertas. Berapa lembar kertas yang tersisa? Yang kita ketahui jumlah kertas 240 lembar. Jumlah jenis kerajinan ada 8, setiap jenis membutuhkan 30 lembar. Yang ditanya, berapa sisa kertas? Maka jawaban kita, jumlah kertas yang dibutuhkan 8 kali 30 sama dengan 240. Sisa kertas 240 dikurang 240 sama dengan tidak ada atau tidak ada tersisa lembar apapun. Kesimpulannya, tidak ada kertas yang tersisa karena seluruh kertas habis digunakan. Kesimpulannya, strategi heuristik, representasi, konseptual, dan kolaboratif merupakan strategi pembelajaran yang efektif dalam membantu siswa menyelesaikan masalah matematika di sekolah dasar. Strategi heuristik melatih siswa menemukan solusi secara matematis. Strategi representasi memudahkan pemahaman melalui gambar atau simbol. Strategi konseptual menemukan pemahaman konsep secara mendalam, sedangkan strategi kolaboratif mengembangkan kemampuan bekerja sama dan bertukar ide. Penerapan keempat strategi tersebut secara terpadu dapat menciptakan pembelajaran matematika yang lebih aktif, bermakna, serta meningkatkan kemampuan berpikir kritis dan pemecahan masalah siswa. Itulah penjelasan dari saya. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.